selalu butuh teman untuk diskusi. Ya, orang yang berdiskusi, bukan orang yang romantis. Dia kalau romantis enak dia. Dia itu pasti suka dengan orang yang nyambung. Iya, betul. Susah banget, Say. Kalau ada di shop udah cakep banget. Dia kalau orangnya tahu dia senang-senang. Iya, betul banget. Masa muda Bukan, memang mentalnya begitu. jangan mengelak lu kalau diurus di panas ini, nggak bisa mengelak. Halo, namanya Saskia Putri, tapi biasa dipanggil Siska. Deg-degan nggak kamu duduk sini? Udah kerasa sih ya, kursinya udah panas banget ya. Udah, udah panas banget. Oke, tadi kan sebelum kita manggung aku sempat ngobrol-ngobrol dikit. Nanti kapan-kapan yang di sana gua baca, mungkin Selasa besoknya Ya, lagi. tunggu aja. Tunggu aja jadwalnya, jangan sakit hati tapi. Oke, Siska. Tadi aku sempat ngobrol. Jadi Siska ini ya sekarang ini punya cita-cita yang lagi mau diraih ya. Mau jadi Poluan. polwan. Sekarang ini baru lulus SMA ya. Iya, baru lulus SMA tahun ini. Tahun ini. Udah kerja? Freelance. Freelance di mana tuh? Ikut Om John. Ikut Om Ikut John lagi. Banyak Apa anak nggak ada asuhnya nama Om lain di John Jogja ya. nih? John mulu, Dimas, gitu doang. Om John, sekali asuh saya mau dong diasuh juga Om John. Ini hanya sekedar hiburan ya, mohon maaf ya. Oke, Siska. Boleh cerita nggak kenapa kamu akhirnya bercita-cita pengen jadi polwan? Oke, dulu sebenarnya waktu bisnis ayah aku Jaya itu udah ditawarin. Sebenarnya kamu mau mana sih? Cuman waktu itu masih belum ada pikiran yang terlalu jauh sampai sana. Dan akhirnya ketika ayah aku udah nggak ada, baru kayak kepikiran, oh iya sih ya. Di zaman sekarang lulusan S1 aja susah cari kerja gitu. Jadi kan untuk yang lebih pasti di masa yang akan datang pasti juga ASN ya. Atau mungkin ya tadi bilangnya yang itu jadi polwan. Oke, itu. Oke, Mas Bro. Dia punya cita-cita pengen jadi polwan, tapi menurut lo secara watak ya, secara karakter dan kepribadian cocok nggak Siska ini untuk masuk jadi polwan? Tuh udah banyak enggak tuh. Gua Jangan ada satu aja. Gua cerita kelemahannya dulu. Oke. Jangan kelebihannya. Iya. Kelemahannya adalah selalu ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Selalu Apa? ragu-ragu karena kalau gini takutnya itu, kalau itu takutnya ini. Nah gitu dia tuh gitu orangnya kayaknya. Oh. Itu yang aku tahu. Apa? Betul banget lagi. Sekali-kali nggak betul gitu lah, Iya. sekali-kali. Sering banget kita taruhan biar salah, tapi Biar salah. betul. Jadi kelemahannya adalah ragu-ragu. Kalau secara mental dia orang yang tegas. Kalau kita nggak paham dia orang yang bahasa bodoh. Cuek gitu ya? Yang berpikir apa yang terjadi nanti. Oh. Gitu. Kalau untuk urusan pribadinya dia orangnya cuek, masa bodoh. Oke. Nah, tapi begitu menuju ke hal yang serius, mulai ragu-ragu. Apa yang membuat dia ragu-ragu? Karena dia sendiri nggak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Aduh. Itu. Jadi kalau sifatnya santai, kayak freelance kayak saat ini, dia nggak ada takut sama sekali, nggak ada ragu sama sekali. Tapi begitu dia pengen menjadi polwan, kan itu serius. Itu pekerjaan yang serius, yang penuh persiapan. Daftar jadi polwannya masih lama, udah gugupnya dari sekarang dia. Udah takutnya dari sekarang gitu. Padahal secara mental bagus. Dia orang yang apa adanya. Dia orang yang nggak bisa dikong-kali-kongkan gitu. Suka ya suka, enggak ya enggak. Tegas sebenarnya. Tapi karena dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, akhirnya ragu-ragu untuk hal yang serius.
Untuk hal yang serius. Tapi tapi menurutku ketika dia benar-benar ingin mendaftar jadi poluan secara watak bagus, cocok. sangat bagus malah. Sangat cocok. Tugas penonton aku tuh cocok. Cocok tuh. Kenapa bilang nggak cocok? Iya, ragu-ragunya itu karena serius. Takutnya gini, takutnya gitu, bisa nggak sih aku, bisa nggak gitu, karena dia sendiri sadar dia ini kan orangnya semau perutnya. Nggak bisa Jadi untuk diatur. hal-hal yang sifatnya disiplin itu ngebebani gitu. Gitu. Iya sih kalau masuk poluan kan pasti Harus disiplin kan? Nah ketakutannya itu aja, untuk mengatur dirinya sendiri. Dia kan secara kepribadian kan kayak seniman. Oke. Seniman kan susah kan dengan hal-hal yang teratur gitu, yang ngatur Informal. sendiri sifatnya kan. Nah kelemahannya itu doang. Kelemahan itu. Tapi kalau dari persiapan mau masuk poluan tuh kira-kira apa lagi yang akhirnya bikin lo ragu selain kalau poluan kan disiplin ya. Selain itu apa lagi Oke, persiapan lainnya? Di tahun ini ya, sebenarnya ukur aku kurang sih. Iya, Oh, kurang masih- 3 bulan. Jadi nggak bisa buat lanjut di administrasi gitu. Oh gitu. Iya. Masih kurang umurnya. Betul sekali. Kalau aku pribadi melihatnya hal seperti itu nggak usah, bukan hal yang berat. Artinya kan tinggal tunggu waktu. Iya. Nah yang mesti ku bicarakan sama lo itu kesiapan mental. Nah sampai detik ini kan lo belum siap mentalnya. Iya. Gimana caranya terus Mas Bro? Kan dia orang yang nggak bisa diatur, dia orang yang bebas, yang ngatur sendiri. Tapi untuk masuk ke poluan kan harus disiplin tuh harus mulai dari mana? Dia orangnya tuh selalu harus dipanasi, harus Oh, harus diingatkan. dikompresi. Kalau dibiarkan bablas. Gitu, Oke. jadi kita harus capek, kita harus repot untuk mengingatkan, kita harus menyemangati. Kalau kita temannya harus diingatkan dan jangan pernah sekali-kali dipatahkan. Kalau dipatahkan langsung nggak pede dia. Oh, Jadi support siapapun, Siapapun entah itu yang kenal temannya, Siska, entah itu ya. ibu bapaknya, entah itu saudaranya, dan dia begitu orangnya. Jadi kalau kita ingatkan terus, kita support, kita semangati, nah dia baru termotivasinya besar gitu. Oh, Nah tapi kalau dibiarkan bablas, jadi dia ini bunglon, maksudnya masa depannya akan keren atau tidak tergantung dengan siapa dia berteman, berada di ruang lingkup apa dia. ngomong-ngomong soal teman ya. Kamu umurnya berapa sekarang? Berarti Aku masih 17. masih 17. Nah, Siska tadi cerita kalau untuk kumpul sama teman-temannya yang seumuran Siska ini tuh nggak nyambung. Tapi kalau berteman sama yang lebih tua Itu bisa nyambung. itu bisa Ya, nyambung. bukan nggak nyambung karena konteks obrolannya ya, mungkin karena untuk ngobrol yang lebih serius di teman sebaya itu kayak kurang bisa untuk topiknya tuh sebenarnya baru serius gitu, tapi mereka kurang aja atau mungkin belum aja terpikirkan oleh mereka atau gimana. Itu karena pola pikirnya melebihi umurnya. Oh, oke. Jadi dia orang yang selalu, kita ini mau jadi apa, mau seperti apa, mau buat apa, nggak suka dengan hal-hal yang nggak jelas gitu. Orang yang berpikir aktif dia. Gitu. Oke. Nah sedangkan yang seumur dia mungkin sibuk senang-senang doang kan, sibuk Masih pengen main ya, ya, kalau dia masih enggak, dia aku melihat dia ini antara umur dan pemikirannya tuh jauh beda gitu. Jadi jawabannya adalah lo akan percaya diri atau tidak kelak ya, lo akan sukses atau tidak tergantung siapa temanmu atau siapa pasanganmu kelak, Tuh. siapa pacarmu. Karena dia orang yang suka ngebahas. Misalkan punya persoalan seperti ini, gimana sih jalan keluarnya, apa sih yang harus kita lakukan. Bukan orang yang berkeluh kesah ketika punya persoalan, enggak. Dia Selalu butuh teman untuk diskusi. iya, orang yang berdiskusi, bukan orang yang romantis. Dia kalau Nah. romantis enak dia. Hati-hati dalam mencari pasangan. Dia ya. enggak romantis dia. Enggak. Gayanya doang.
gayanya doang. Kayaknya doang. Gak apa-apa, kan kamu Ya cover nggak apa-apa, yang penting mental Kamu yang jangan. menipu. Menipu. Dari Siska sendiri mungkin ada hal pribadi yang kamu mau tanyain langsung ke Mas Bro, mumpung di sini, karena kalau udah selesai di sini ada ininya ya, ada argonya katanya gitu. Kamu ada pertanyaan nggak dari dirimu untuk Mas Bro? mungkin di lingkungan pertemanan aja sih ya. Mungkin di fase ini aku masih perlu kan berbaur dengan teman-temanku yang mungkin Om Ferry sendiri udah tahu ya lingkungan aku seperti apa. Perlukah aku membuka ruang lagi untuk bisa beradaptasi untuk Pertanyaannya keren lah. masa depan aku sendiri. Pertanyaannya keren. Yang dia tanyain itu untuk masa depannya gitu. Gimana dengan teman-teman? Kalau kapasitasnya hanya berteman nggak masalah. Kalau hanya berteman, kalau hanya untuk santai. Tapi kalau untuk berpikir tidak usah. Jadi biar lo nggak dinilai apa gitu. Jadi kalau untuk sekali-sekali bertemu, Iya, apa namanya tuh nongkrong untuk bersantai, nah boleh. Tapi kalau misalkan nongkrong untuk berpikir dan membahas hal-hal nggak akan nyambung. Jangan. Jadi kalau sebatas nongkrong nggak masalah. Itu jangan langsung dilupakan walaupun nggak sepemikiran. Karena kan walau bagaimanapun pasti perlu gitu. Iya, perlu teman buat cerita-cerita receh gitu ya. Oh ini apa ya, keibuan sebenarnya. aslinya keibuan tuh ya. Enggak, ciri khas salah satu ciri keibuan tuh selalu berpikir ke depannya. Selalu berpikir ke depan, bagaimana ke depan, bagaimana ke depan, bagaimana ke depan. Nah itu identitas keibuan itu seperti itu. Walaupun secara tampaknya rock and roll. Iya. Kayak orang yang nggak berpikir. Jadi untuk teman-temanmu kalau sekedar nongkrong nggak masalah. Kalau untuk berpikir yang serius menurutku nggak akan nyambung. Itu kalau nanti kelak lo ada saatnya pacaran. Kamu udah pacaran belum sih sekarang? Belum. Nah, oke. Belum boleh. Belum boleh, oke. Sebenarnya bukan juga belum boleh, dari dia tuh nggak mikirin Iya, ke situ gitu. oke. Dia itu pasti suka dengan orang yang nyambung. Iya, betul. Dari itu. Cari cowok yang nyambung dulu ngobrolnya. Ya emang susah banget, say. Kalau ada di Shopee aku udah check out. Kalau ada dua kasih tahu aku ya. Kasih tahu aku ya, kalau di Shopee ada dua, check outnya 2 biji ya. Oke, siap. Nanti dikabarin ya. Dikabarin ya. Kata dia saking susah nyari yang nyambung, kalau ada di Shopee gue pesan, kata dia. Ya Allah ya Allah. Ada lagi Siska, mungkin selain itu ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin diri aku sendiri ya, untuk di keluarga besar tuh lebih menekankan aku untuk di dunia bisnis, nerusin usaha keluarga. Cuman kan karena aku nggak, passionku bukan di bisnis ya, passion aku emang kayak di event itu, aku suka di entertainment gitu lah, jadi di Oke. balik panggung aja itu suka. Cuman kalau untuk di bisnis kayaknya Lo kurang lah ya. enggak, lo kalau berbisnis pasti bangkrut menurutku. Iya, karena uangnya pasti aku tilep. Udah rencana untuk menilai uang ya. Kasih tahu ya. Enggak, dia nggak bisa bernegosiasi segala macam, nanti untung rugi ribet. Nah terus gimana, kan itu keinginan keluarga. Nah lagi-lagi kalau menghadapi keluarga kan nih serba Ya jelaskanlah dia yang sebenarnya, karena pun orang kayak gini kan bukan soal modal, mentalnya nggak di sana. Jadi yang ada nanti malah berkurang duitnya atau malah berhenti usahanya. Mentalnya nggak di situ. Dia itu orang yang nggak bisa diikat. Jadi sesenangnya aja dia. Sebaik-baiknya dia kalaupun bekerja punya usaha sendiri. Jangan jadi owner ya, jadi owner sih sebenarnya lo. Kalau misalkan di luar peluang ya, di luar peluang.
Jangan kamu yang jalanin nanti. Ya, rusak. kalau dia kan orangnya taunya senang-senang. Iya, betul banget. Masih muda, aku pengen. Bukan, memang mentalnya begitu. Jangan mengelak lo kalau diurus si panas ini, nggak bisa mengelak. Ya udah Oke. gitu aja. Jadi kesimpulannya nggak usah panjang-panjang lah. Iya. Kesimpulannya yang menentukan dirimu nanti siapa temanmu, siapa sahabatmu, siapa pacarmu. Yang kedua, menurutku secara mental kamu bagus untuk jadi polwan karena lo tegas, lo itu yes or no, ya atau tidak, jelas. Nggak suka dengan hal yang sifatnya ngambang, nggak jelas mau kemana. Yang ketiga, kalaupun lo harus punya usaha, lo harus berdiri sendiri. Lo yang punya owner. Jangan yang jalanin sekali. Karena kalau lo yang anak buah, harusnya jualan, lo jalan-jalan. Harusnya jalan-jalan, lo jualan. Sukses buat lo. Semoga ini jadi motivasimu untuk tahu. Untuk biar lebih mantap ya. Iya. Tapi sebagus-bagusnya jadi polwan sih. Support ya. Oke. Enggak, memang keren dia, keren. Dia orangnya nggak bisa dirayu-rayu. Misalkan tidak suka ya tidak, gitu. Tidak mau ya tidak. Secara tampak kan orangnya santai, tapi secara mental kalau sudah tidak ya. Begitu. Aku kan kenal dia dari dia baru lahir, jadi. Ya, dari kecil udah ketemu. Iya, makanya bisa baca wataknya gitu. Jadi sukses buat lo. Terima kasih. Aku Siska. berdoa buat lo biar lo jadi polwan. Amin. Terima kasih juga buat Om Ferry. Bentar dulu, belum. Doanya belum selesai. Belum. Tangannya dingin banget. Kira-kira nanti. Dia gugup. Dibaca begini ya gugup. Sukses buat lo. Amin. Satu kelebihannya ini, misalkan dia punya masalah, marah-marah, habis itu udah nggak nyangkut di hatinya. Oh, kalau marah di kerongkongan aja ya. Nggak gampang ini berbekas di hatinya. Oke. Ngadepin dia ini harus apa adanya aja. Saya senang, saya tidak senang. Saya mampu, saya tidak mampu. Sekali lagi sukses buat lo. Dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Diberi kesehatan. Tercapai cita-citamu sehingga menjadi orang sukses. Amin. Mendapat pasangan yang paham dengan lo. Karena kalau nggak paham akan hati, lo kan nggak romantis. Dia ini nggak suka dengan yang seremonial itu nggak suka. Yang momentum, kapan kita pacaran, lagi nggak ngerti dia, nggak paham. Dia dewasa dalam berpikir, dalam hal-hal begitu tuh nggak paham dia. Jadi siapapun pacarnya kelak mesti bersabar. Sekali lagi sukses buat lo. Thank you. Terima kasih banyak Siska, boleh udah tepuk hadir di tangan sini. buat Siska. Ini spontan banget, saya kaget. Ini di luar bintang tamu yang direncanakan. Jadi Iya. Padahal tadi saya udah diomongin sama Mas Dimas, Kak, situ nanti kalau ditarik naik aja. Loh, ngapain? Saya nggak tahu apa-apa ya. Saya nggak pernah bahas. Saya orangnya nggak suka gibah. jadi bukan ini bukan. Beneran, saya nggak suka gibah. Tapi informasi selalu masuk ke saya. ini bukan untuk ngegibah, tapi ini adalah kursi panas. Ah, Kursi panas di mana Nanti setiap- dia suruh nyanyi nanti. Bisa nyanyi kan? Mudah-mudahan enggak. nggak bisa sih Mas. bohong. Bisa nyanyi ya, nanti jamming ya, oke? Ya nanti ya satu lagu aja ya. Iya boleh. Ya, Satu kalau setengah bagus. lagu boleh, 1,5 lagu ya. Iya. Ya satu setengah lagu, nggak apa-apa. Oke, Mas Gun juga usah banyak. Ya gue satu kata aja, dia ini orang yang paling tinggi sosialisasinya. Mulutnya pedas. Mulutnya kalau kita nggak tahu dia sakit hati pasti. Iya, Tapi benar. jam 1 lewat semenit dia marah-marah, jam 1 lewat 2 menit udah lupa. Nah kita masih sakit hati gitu. Orang suka salah Orangnya, ya. iya dia kalau ngomong nggak ada bagus-bagusnya. Tapi hatinya baik.
hatinya baik, dia selalu peduli sama teman-temannya, dan dia adalah pribadi yang sangat susah untuk jatuh cinta. Oh, Udah punya pasangan belum? Sudah, alhamdulillah. Anak saya pasangannya cowok gimana dua-dua. orangnya Mas Bro? Apa? Wataknya pasangannya gimana? Kalau ngomong sama dia nih straight to the point, maunya kemana, untuk apa, dan seperti apa. Kalau belit itu pusing dia. Tahu banget ya. Ya sudah, gitu aja bang, undang. Tapi benar Mas Ferry, saya jujur, saya orangnya itu to the point. Saya orangnya nggak suka basa-basi. Terus kalau ketemu orang ya, sok mama kita mau meeting bahasnya apa, jangan kemana-mana gitu. Iya. Gitu sih, saya lebih kayak gitu. Nah, saya dia- pernah, ini saya sedikit cerita ya. Iya. Saya pernah satu event sama Mas Dimas. Oke. Itu bener-bener saya ngomong yang kalau menurut orang mungkin wah ujung mulutnya kayak gitu. Pedes gitu Pedes ya. banget. Nah tapi karena itu udah terkonsep dan dia agak ngacak dikit nih. Nah habis itu aku udah marah kan. Tapi nggak nyampe 5 menit itu aku udah ngomong, kak situ Solo nggak? Solo. Yuk kita ngopi dulu yuk. Aku udah lupa dengan kemarahanku gitu. Ya, gitu Bukannya nggak mau apa? Karena nggak perlu diungkit. Wah acara udah terlanjur jalan kok. Enggak begitu. Ada orang yang ngomong pedas di mulut, pedas di hati. Wah itu kan. Kalau pedas di mulut doang. Ya kalau aku mending kayak gitu. Saya pesan buat istrinya sabar karena dia kayak anak kecil ya. Kalau udah ada maunya Oh, harus gitu lah. diomong Gitu ya. lah. Ya udah gitu aja. Selalu butuh teman untuk diskusi. Ya, orang yang berdiskusi bukan orang yang romantis. Dia kalau romantis enak dia. Dia itu pasti suka dengan orang yang nyambung. Iya, betul. Susah banget say. Kalau ada di Shopee tuh udah cakep banget. Dia kalau orangnya taunya senang-senang. Iya, betul banget. Masih muda kan? Bukan, memang mentalnya begitu. Jangan mengelak lu kalau diurus di panas ini, nggak bisa mengelak.